selamat datang kembali di channel Burnet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa saham-saham dari sektor keuangan. Yang pertama Indi, kedua Adro, ketiga ADMR, keempat PTBA, kelima ITMG, keenam UNTR, ketujuh Doit, kedelapan Harum, kesembilan BSSR, kesepuluh BBMM, dan terakhir KKGI. Langsung saja ke saham pertama, ada Indi yang ditutup hari Jumat kemarin. Langsung saja ke saham pertama, ada Indi yang ditutup terkoreksi 3,45% ke harga 3070. Kalau dilihat transaksi asing seminggu kemarin net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya memang ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, saya juga untuk Indi ini cuman profit 1,5% ya. Kemarin follow the trend, saya pikir itu bisa naik lebih tinggi. Ternyata hari ini dia terkoreksi ya. Kenapa saya tidak jual kemarin? Karena saya lihat itu volume besar kemarin ya. Jadi saya hold aja. Hari ini saya ada ingin jual Indi, tapi ternyata ya terkoreksi dan sisa 1,5% ya. Saya itu biasanya tetap ya. Saya sisakan 1,5%. Kalau profit saya masih di bawah sekitar 4-5% ya profitnya, saya sisakan tuh 1,5%. Kalau dijebol ya udah segitu aja. Mau setelah saya TP dia naik ya saya nggak peduli. Yang penting saya jagain. Dan ternyata ya dia terus turun dan akhirnya kalau saya nggak jual saya itu minus sekitar 1%. Nah daripada saya minus 1% mendingan ya TP. Memang skenario-nya juga ISG kan dari pucuk kemarin hari ini koreksi dalam. Apalagi kemarin ISG itu nih membentuk candle hammer terbalik. Ya udah jaga-jaga hari ini naik sedikit saya jual. Ternyata nggak mampu naik dan koreksi. Jadi seperti itu aja untuk Indi. Apakah ini akan bertahan di atas 3000? Kemungkinan masih bisa bertahan, tapi ya resisten 3200 itu akan berat ditembus ya, susah ditembus karena ini ada sepertinya double top dan bisa jebol neckline arahnya 2800 nih arah Indi, bahkan mentok-mentok ya bisa turun sampai 2600, mungkin nggak turun ke 2400 yaitu maksimal kalau ISG turun sampai di bawah 7000 ya. Kalau ISG di bawah 7000 peluang besar kita hitung ya untuk arah Indi ya 20% sangat mungkin nggak ya, bisa jadi, tapi itu terlalu dalam dan kalau dia sampai 2400 yaitu kesempatan lamsam. Tapi disclaimer on ya, menurut saya juga ya paling mentok 2600 lah, 2800 ini aja penurunannya ya, paling turun sekitar 15%-an yaitu masih wajar kalau dari harga tertingginya. Jadi seperti itu. Kalau dilihat historinya dia pernah dari harga tertingginya turun 31%, terus sekitar 329. Kalau dilihat historinya ya pokoknya dari harga tertinggi dia turun segitu. Kalau misalnya dia turun segitu berarti sampai tuh 2400 ya, itu maksimal lah untuk penurunan Indi. Jadi seperti itu untuk Indi. Kalau saya lebih ke wait-and-see aja dulu kalau mau cari profit tipis ya, seperti tadi 2-3% itu udah TP aja ya. Agak berat kalau lebih tinggi. Mungkin dia bisa naik 5% tapi esokannya merah lagi. Biasanya seperti itu. Apalagi kondisi ISG yang arahnya berpeluang besar koreksi dulu. MACD-nya juga sudah dead cross, bar chart di bawah 0 terbentuk. Jadi kalaupun technical rebound ya, technical rebound biasa susah untuk tembus 3200 untuk Indi. Seperti itu untuk Indi. Langsung saja ke saham kedua, ada Adro yang ditutup juga terkoreksi dalam 3,2% ke harga 3930. Kalau dilihat transaksi asing hari ini cukup luar biasa, net sell-nya 94 miliar. Kalau dilihat dari broker summary-nya Adro ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk Adro juga ini kan dia udah all time high lagi. Jadi menurut saya 4180 itu all time high-nya dan koreksi dulu ya. Saya juga ada beli tapi itu saya TP-nya tipis saja, 1,5% juga ya. Coba naik terus gagal. Ya waktu itu saya beli di area ini 4010, 4000 nih. Dia sempat naik ke 4180. Ya tadi sama sisa 1,5% saya TP itu. Jadi saya lebih ke wait and see aja dulu. Untuk Adro bisa turun, bisa mungkin 3800 ada pantulan, bisa jadi ada pantulan, tapi hati-hati kalau itu dijebol juga arahnya ya. Kalau melihat historinya 3500 nih, 3500 3600 nih. Belum besar mantul, tapi habis itu follow that cat bond ya penurunan bisa sampai 3300 ini ya. Ini maksimalnya dia retest cup and handle-nya ini
neckline-nya ya. Nih neckline, nih retest, swing low, baru naik lagi. Nah, bisa seperti itu. Untuk pergerakan Adro. Jadi sabar-sabar aja dulu ya untuk Adro. Mungkin nggak ada teknik rebound karena dalam proses turun misalnya sampai 3.300, ya tetap ada naik turunnya. Ya bisa beli buy on support, naik sedikit bisa jual. Ya jangan berharap lebih lah dari 5%. Kondisi seperti ini. Ya agak berat kalau dapat 5% di saham big cap. 2-3% itu udah paling mentok menurut saya dengan kondisi ISG seperti ini. Jadi seperti itu untuk Adro ya. Hati-hati kalau jebol 3.800 neckline-nya itu turun bisa lebih dalam. Mungkin nggak dia bisa all time lagi. Kondisi ISG seperti ini agak berat menurut saya. ISG juga kemungkinan susah nembus 7.250 7.280 itu. Jadi ya hindari dulu lah ya. Kalau mau main cepat trading scalping harus tahu tekniknya. Nah, kalau mau Bapak Ibu belajar teknik scalping mau di saham big cap LQ45 gorengan second liner, bisa klik link yang ada di deskripsi, bisa ikut kelas Borneo Trader Scalping ya. Jadi seperti itu untuk Adro. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ADMR yang ditutup juga terkoreksi 3,12% ke harga 1.860. Kalau dilihat transaksi asing ini seminggu ini net sell ya kalau diakumulasi. Kalau dilihat dari broker summary-nya hampir sama antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ADMR memang cukup bagus selama di atas 1.800. Hati-hati 1.800 jebol, potensi false dan bisa turun lebih dalam. Bisa jadi ke 1.600 lagi. Bisa jadi dia ini false breakout dan koreksi dulu. Apalagi SG jelek ya, sinyalnya ya bisa konsol di bawah dulu. Jadi apakah bisa spek buy? Kan ini disupport, buy on support. Kalau deket-deket 1.800 ya nekat kalau berminat ya. Tapi disclaimer on. Kalau saya lihat memang koreksinya volumenya kecil. Harusnya kalau ISG bagus, ISG rebound ya. Kalau ISG rebound Senin kan peluangnya ada teknik rebound sebentar uji area 7.230 sampai 7.280 itu. Nah, kalau dia rebound kemungkinan bisa rebound tapi agak berat kalau tembus 2.960 ini ya. Mungkin nggak konsolidasi di area ini, bisa jadi. Yang penting punya trading plan. Kalau beli di area 1.800 tutup di bawah itu mending cut dulu aja karena ya false breakout dan turun lebih dalam. Kondisi seperti ini bisa jadi ada rebound cuma hari Senin ya, tapi hitung-hitung risk rewardnya ya. Kalau dilihat dari candle weekly-nya bagus, volume meningkat dan tutupannya juga bagus. Cuman ya itu, lihat Senin lah ya, dan jangan turun dari 1.800 untuk ADMR. Seperti itu untuk ADMR. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada PTBA yang ditutup di harga 4.320 terkoreksi 2,04%. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya PTBA ada sedikit. Kalau dilihat dari broker summary-nya memang ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk PTBA kemungkinan patah trennya dan bisa nggak dia turun lebih dalam. Ini kita hapus ya trennya nih. Ini kalau Bapak Ibu perhatikan itu ada neckline di 4.200 ke sini arahnya dan maksimal ya. Kalau saya hitung mungkin 4.000 ini arahnya. Nah, dari 4.000 tuh cuman turun nggak nyampe 10% ya. Mungkin nggak turun lebih dalam ya, 87%. Kalaupun koreksi nambah ya idealnya menurut saya sih dia koreksinya bisa sampai 10%-an ya kalau ISG crash. Jadi maksimal bisa 3.800 ini area ini ya. Ini maksimal 2 jebol support dan maksimal di support 3 dan mantul. Bisa seperti itu. Untuk PTBA lebih baik kalau saya lebih ke wait and see aja dulu. Ini pola dead cat bonds. Kalaupun yang nyangkut, ada yang beli, nggak mau kepakai cut loss, bisa average down di 4.000. Pokoknya tambah kalau sudah di bawah sekitaran 4.000. Kalau masih di 4.200 cuman minus 3%, 6%. Kalau minusnya cuman 3%, 4%, 5%. Kalau minusnya sekitar 4-6%, hold aja. Nggak perlu di average down. Ya, karena kondisinya masih belum bagus, bisa turun lebih dalam. Mending tambah kalau dia udah di 4.000. Dan 3.800 nih terakhir menurut saya ya penurunannya dan peluang besar mantul. Tapi kembali lagi disclaimer on. Seperti itu untuk PTBA. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ITMG yang ditutup di harga 43.425 terkoreksi 1,3%. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya ITMG di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ITMG kondisi seperti ini ya sama ya. Perkiraan saya dia bisa turun ke 32.500 nih. Tapi itu perkiraan saya aja kalau ISG memang crash ya. Kalau ISG
aman-aman aja sih kalau saya lihat ya. Ini menurut analisa saya, ini hapus saja, kita gambar ulang, terlalu banyak garis, supportnya ada di 40.000, mungkin gak jebol, peluang besar jebol, apalagi ISG crash, dan target 36.000 itu neckline ya. Inilah ya, menurut saya sih support 2-nya ini maksimal, kalaupun jebol ya 34.000 ya. Inilah support 3-nya ya. Jadi support 1, support 2, support 3 ini maksimal penurunannya. Kalau ke 34.000 itu cukup dalam ya, 23% ya, masih ideal. Kalau dilihat dia membuat swing low-nya ya segitu-gitu, apalagi ini kan dari all time high. Nah, bisa segitulah ya. Jadi untuk ITMG lebih ke wait and see aja dulu. Sinyalnya juga kurang bagus. Kenapa saya bilang sinyal kurang bagus nih? Ini sinyal kurang bagus nih. Candle hammer terbalik dan dikonfirmasi dengan merah. Bisa nggak dia reject? Kondisi ISG di bawah susah untuk dia break ke atas resistennya. Karena ITMG kan berkorelasi dengan ISG. Jadi menurut saya ini tetap jebol nih. Pola bisa jadi ascending kan. Kalau ascending kondisi seperti ini, ISG di bawah di 7.000, 6.800 ya bisa break. Tapi karena ISG lagi mau turun, jebol nih. Minimal ya, dia tuh turun sampai 40.000, itu minimalnya aja. Bahkan maksimal bisa sampai 34.000. Itu menurut pandangan saya ya. Jadi lebih baik wait and see aja dulu, jangan kejar harga. ISG itu ada peluang untuk koreksi yang menurut saya. Cuman tetap pakai trading plan. Kalau dia di area support mungkin ada pantulan, pasti ada pantulan. Tapi pantulannya nggak besar kalau ISG lagi arahnya turun. Jadi seperti itu ya. Untuk ITMG lebih ke wait and see aja dulu. Kalau udah Bapak Ibu punya ya tambah kalau di 40.000 dan di 36.000 itu areanya kalau mau nambah. Seperti itu untuk ITMG. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada UNTR yang ditutup terkoreksi 1,64% ke harga 34.325. Kalau dilihat transaksi asing seminggu ini net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, UNTR didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal UNTR juga lihat sinyalnya kurang bagus, sudah 2 kali mencoba all time high dan kedua kalinya dia membentuk candle hammer terbalik, dan ini menurut saya sinyal kurang bagus. Dan yang perkiraan saya dia bisa konsolidasi, mungkin bisa, tapi tiap kalau ISG jebol juga 7.000, jebol juga nih 33.000 dan maksimal ya. Kalau dilihat nih support 1, support 2, support 3 ya 30.000 lah maksimalnya. Ya itu maksimalnya dia turun. Jadi kondisi seperti ini itu ke 30.000 aja cuma 10% ya, 12% ya segitulah untuk UNTR. Jadi seperti itu aja untuk UNTR. Lebih ke wait and see aja dulu. Jangan dipaksa trading. Kalau mau invest belum saatnya, tunggu ISG di 7.000-an, lagi 6.800 itu menarik untuk nambah atau masuk dengan dana yang besar di saham-saham yang berkorelasi dengan ISG. Ya, contohnya Big Bang, Astra International, ya, Telkom, ya, itu bisa. Excel nanti lihat kita di mana dia membuat selling low-nya. Apalagi Excel mau reissue, ya, momentum uptrend-nya bisa lebih kencang naiknya. Tapi kita tunggu ISG, ya sabar-sabar aja. Bagi yang kerja, yang nggak bisa mantau market, nggak bisa scalping, untuk swing kondisi seperti ini agak rawan. Tapi bisa nggak swing di saham gorengan atau lapis 2 yang ada story, atau saham big cap yang ada story, mungkin bisa. Cuman yaitu harus lihat teknikalnya juga ya. Yang penting punya trading plan, karena setiap hari itu pasti ada saham naik ya. Saham gorengan atau lapis 2 atau lapis 3 atau big cap. Tapi ya naik-naik terbatas kalau big cap. Kalau saham gorengan lapis 2 yang ada story-nya ya bisa sampai arah, bisa 10%, 15%. Ya itu bisa dianalisa dengan teknik scalping. Ya kalau tertarik bisa klik link yang ada di deskripsi untuk join di kelas scalping Borneo Trader. Jadi seperti itu untuk UNTR, lebih ke wait and see aja. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Doit yang ditutup terkoreksi 3,16% ke harga 428. Kalau dilihat transaksi asing hari Jumat net sell. Kalau dia ada broker summary-nya, Doit ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Doit bearish engulfing. Apakah ini bisa jebol juga 420? Kan kemarin dia bertahan. Waktu itu juga saya bilang kemungkinan 420 dipertahankan, dia naik, habis itu koreksi lagi. Agak rawan menurut saya ya. Peluangnya bisa ke 400 nih Doit ya. Ya lihat ISG. Tapi kalau ISG rebound Senin, dia ada potensi rebound sedikit. Tapi sama seperti yang saya bilang, kemungkinan agak berat dia nembus 440 sampai 450-nya. Ya, malah berpeluang untuk turun. Jadi hati-hatilah. Jadi seperti itu untuk Doit, candlenya memang hammer, masih kuat, tutupannya di atas minggu lalu juga. Dan kalau dilihat teknikalnya ini memang bagus ya, pola cup and handle di time frame weekly. Cuman tetap aja ya kalau marketnya anjlok juga nih. MACD-nya sudah memberikan sinyal bagus. Golden cross ya, cross ke atas. Ya semoga aja bertahan lah ya. Kalau nekat beli di 420 itu pokoknya
Karena kalau mau main panjang, cuman panjang dengan ISG seperti ini nih beresiko. Kalau Bapak Ibu mau beli di 420 tuh cut loss-nya terlalu dalam kan, di bawah 400. Cut loss mepet aja nih, hapus aja nih. Pokoknya tutup di bawah 420, cut aja dulu. Bisa seperti ini. Atau ya atur aja strateginya, cuman agak rawan ya. Mungkin nggak dia bisa konsolidasi. Ya bisa jadi konsolidasi dulu 40 sampai 400 nih. Ini kan fall turun, nanti konsol baru coba naik atau jebol ya. Jadi seperti itu untuk Doit. Kalau idealnya memang beli dekat 400 nih aja, dekat EMA 20-nya ini garis ungu. Jadi seperti itu untuk Doit. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Harum yang ditutup terkoreksi 3,04% ke harga 1910. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Harum didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, untuk Harum gagal lewat, memang dia koreksi volume kecil. Saat rebound volumenya besar. Ya kondisi seperti ini harus rebound. Ya harus rebound Senin. Nggak boleh merah lagi. Kalau merah sangat berpeluang ke 1800. Jadi kondisi seperti ini ya, kalau dilihat dari candlenya, dan ini perkiraan saya dia ada membentuk web 3 tapi kayaknya gagal nih ya, ada peluang turun dulu. Jadi seperti itu aja untuk Harum. Harum itu akan lebih bagus kalau sudah berhasil break 2000. Mungkin nggak Harum break 2000 dengan kondisi ISG seperti ini, itu aja. Tapi kalau ada peluang dia break, bisa juga buy on breakout, atau kalau beli di harga sekarang itu nanggung ya. Support kuatnya 1800 ini nih, jangan jebol. Kalau mau beli ya memang dekat-dekat support sini 2800. Jadi seperti itu untuk Harum. Lebih ke wait and see aja dulu. Memang bisa jadi ada technical rebound karena ISG kan ada peluang menurut saya Senin tuh technical rebound biasa, tapi nggak lebih dari resistennya nih kenaikannya ya. Area 7280, 7300. Jadi seperti itu aja untuk Harum. Kalaupun technical rebound ya bisa ya, hitung-hitung aja ya bagaimana strategi masing-masing, karena kondisi seperti ini bisa menghasilkan profit, bisa aja menghasilkan profit. Jadi seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BSSR yang ditutup terkoreksi 1,31% ke harga 5.650. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BSSR antara akumulasi dan distribusi sama besar. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BSSR ex-date dividen 22 September, berarti hari Kamis minggu depan. Apakah bisa naik? Ada peluang masih naik ya. Kalau diet koreksi volume kecil, cuman ini sudah harga-harga pucuk. Kalaupun naik menurut saya karena dividennya minggu depan, ya paling 6.000 dan akan ada koreksinya. Berapa dividennya? Dividennya 567. Berarti kalau dari harga sekarang 10%, ya udah dividen trap. Peluang besar tuh ya. Untuk BSSR polanya bagus ya. Kalau dia ada dividen trap, misalnya dinaikin lagi dikit 10%, ya bisa turun sekitar 5.200 dan maksimal lah ya. Saya lihat 4.800 itu sampai 5.000 tuh peluang mantul dari situ. Biarin aja dia ARB. Misalnya 2 kali ARB itu peluang mantul. Tapi ini kembali lagi disclaimer on. Kalau saya lebih baik wait and see aja dulu. Kalau trennya masih bagus, kalau Bapak Ibu mau dividen, asal siap menahan agak lama ya untuk dia balik kembali ke harga Bapak Ibu beli. Dividennya itu sekitar 10% ya dari harga sekarang. Jadi seperti itu untuk BSSR. Dividennya di tanggal 22 September, ex-date-nya berarti 21 September. 21 September itu di hari Rabu. Bapak Ibu kalau minat dividen BSSR, beli di hari Rabu minggu depan di tanggal 21. Ya, pas penutupan beli itu juga bisa ya, pasti sambat dividen. Jadi seperti itu untuk BSSR. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ABMM yang ditutup menguat 3,19% ke harga 4.850. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, ABMM ada sedikit akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ABMM ditarik naik lagi, nggak peduli tuh ISG turun, cuman hati-hati karakternya. Kalau dia udah naik di atas 5 candle sudah agak rawan, mungkin nggak dia ditarik lebih tinggi. Kalau saya lihat sih kemungkinan ke 5.000 aja, habis itu tetap ada koreksinya ya, karena untuk membalas turunannya ya. Ini kalau dari swing low ke swing high memang bisa sampai 5.500. Cuman kalau saya lihat angka psikologis harga 5.000 tuh kemungkinan kepentok di situ dia ya untuk ABMM. Kalau dilihat nih apakah all time high? Oh ini all time high juga ya dia. Harga tertingginya waktu IPO 2011 tuh di 4.000. Jadi udah all time high. Ya saatnya koreksi. Kalau dilihat dari weekly-nya, dari swing low ke swing high sudah tercapai. Ya saatnya koreksi peluang.
Tapi ya tergantung market lah. Cuman menurut saya ini peluang. Perkiraan saya dia gagal dan konsol di bawah ternyata naik. Ya udahlah, kalau ketinggalan aja. Untuk ABMM ya seperti itu. Kalau Bapak Ibu kejar sekarang ya sama aja nyerahin duit ke market ya. Bapak Ibu potensi besar floating loss ya. Resikonya besar tuh. Paling kepentok ditarik 5.000 mungkin 3%-an tarik, habis itu ada koreksinya. Jadi perlu hati-hati ya. Itu menurut pandangan saya. Tapi kalau mau beli silahkan aja. Nggak ada yang salah di market nih. Bisa beli kapan saja saat market buka. Seperti itu. Untuk ABMM langsung saja ke saham terakhir. Ada KKGI yang ditutup terkoreksi 4,41% ke harga 650. Kalau dilihat transaksi asing seminggu ini net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, KKGI antara akumulasi dan distribusi ini seimbang. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, KKGI ini padahal bagus ya. Laporan keuangan bagus dan menurut saya ini trennya juga bagus. Cuman sayangnya belum kuat naik. Jadi kondisi seperti ini ya, yang penting KKGI jangan turun dari 600. Itu aja ya. Kalau turun dari 600, kebetulan di situ ada EMA 20-nya nih, gambar ulang aja ya biar rapi. Ada EMA 60 di 600 itu dijaga. Saya tadi ada beli di 670, tapi habis dia cuma naik 10 poin, habis itu koreksi dan ya sedikit lagi saya cut loss ya. Kalau dia jebol EMA 20-nya nih. Jadi saya beli di 670, kalau dia jebol 650 saya cut. Itu ya sekitar 4% ya. Ya indikasinya semoga aja Senin ditarik naik ya. Karena teknikalnya bagus untuk KKGI. Ini lihat polanya, cuman sayangnya ya belum mampu naik. Ini bagus nih, kalau dia sekali lagi break 680 bisa berpeluang naik ke atas ya untuk KKGI. Semoga Senin harus langsung hijau dia kalau mau bagus ya. Semoga aja market mendukung. Jadi seperti itu untuk KKGI. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.